Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desa Ilmu bersama saya Abdul Azam. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang function ya. Jadi kalau function itu sendiri merupakan sebuah blok kode yang dia hanya bisa berjalan ketika dipanggil. Jadi dengan function itu kita bisa mengirimkan data yang dikenal sebagai sebuah parameter ke dalam suatu fungsi. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan function ini ya? Intinya dengan function ini kita bisa membuat program-program subprogram yang lebih sederhana dari program-program yang lebih besar gitu ya. Jadi ketika kita menulis itu banyak ya, besar, nah dengan function ini kita bisa buat sub-subprogramnya gitu. Sehingga beberapa fungsi atau beberapa fitur dalam program yang kemudian dibuat ya sebelumnya itu kita bisa buat dalam sebuah fungsi saja atau satu fungsi saja. Nah tadi ya, jadi ini karena menjadi sebuah blok kode tadi yang berisi dengan fitur-fitur yang kita buat, jadi ketika kita perlu ya udah kita tinggal panggil saja fungsinya. Oke, langsung saja di sini untuk membuat function ya. Jadi diawali dengan sintaks def gitu. Jadi kalau function ini ciri khasnya adalah dengan def ini ya. Kemudian diikuti dengan nama functionnya. Nah ini nama fungsinya ini terserah ya, silakan. Tentu saja disesuaikan dengan fungsi yang mau kita buat. Misalkan di sini fungsi gitu ya, utama fungsi. Kemudian nah ini dalam kurung. Untuk awal ini coba kita akan kosongi dulu, tapi di dalam kurung ini kita bisa memberikan parameter tadi ya, sehingga nanti kita bisa mengirimkan nilai tadi ke parameter ini. Kemudian diakhiri dengan titik 2. Setelah itu ya ini fitur apa saja mau kita buat di sini. Misalkan ya sederhananya kita buat print di sini hello gitu kan. Misalkan ya, dan kita running. Nah di sini dia sudah tersimpan ya. Lalu bagaimana cara memanggilnya? Ya kita tinggal panggil saja, tuliskan nama fungsinya gitu, tadi fungsi, kemudian dalam kurung gitu ya, kemudian kita running, ya udah hello gitu kan. Mau kita panggil berkali-kali pun dia juga akan kemudian mengeksekusi fitur yang ada di dalam fungsi ini tadi. Misalkan ya kita buat itu ya 2 kali, jadi akan keluar 2 kali itu ya. Nah, ini sangat memudahkan tadi ya, akan memecah beberapa program yang besar menjadi sub-sub program yang memang lebih sederhana gitu. Nah bagaimana kalau kita menggunakan parameter yang ada di dalam fungsi kita gitu ya. Misalkan def fungsi saya ya, terserah ini namanya monggo terserah. Misalkan di sini name ya, name, kemudian print name ya. Nah untuk nama parameter ini juga terserah ya, disesuaikan nanti nilai apa yang akan diberikan ke parameter ini yang kemudian akan kita eksekusi gitu ya. Maka ketika kita menggunakan parameter ya, kalau tadi kita hanya dalam kurung saja, ketika ini kita running ya dia error ya, karena dia membutuhkan argumen name gitu. Kita harus mengisi dalam kurungnya. Misalkan di sini fungsi saya beri parameter misalkan Azam ya. Nah, maka di sini akan mengeluarkan output Azam gitu ya. Karena perintah di sini adalah print untuk name-nya, parameter name-nya. Ketika kita berikan nilai ini ke parameter gitu, maka dia akan memberikan perintah untuk mengeprintkan nilainya ini gitu ya, sehingga akan muncul Azam. Nah, untuk parameter ini, kita cut satu. Untuk parameter ini kita bisa tidak hanya bisa memberikan satu parameter aja, tetapi kita bisa memberikan beberapa parameter ya. Contohnya di sini def fungsi saya ini misalkan nama 1, nama 2, kemudian diprintkan misalkan di sini nama 1 ya, kemudian saya itu jumlah dengan sini tanda spasi gitu. Nah ini nama 2, kita running.
Nah, kemudian kita coba panggil fungsi saya, parameternya misalkan ya Abdullah untuk nama 1 dan Azam untuk nama 2. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Jadi akan memberikan nilai untuk Abdullah ini untuk parameter pertama urut ya, kemudian Azam ini untuk parameter 2, nama 2. Nah, kemudian perintahnya adalah diprintkan ya untuk nilai pada parameter 1, kemudian dijumlah dengan spasi ya, ada spasi, kemudian baru nama 2-nya, sehingga outputnya adalah seperti ini. Bagaimana kalau kita misalkan memiliki nilai yang kita nggak ngerti gitu ya, jumlahnya berapa ya, yang akan kita berikan ke parameter, sehingga kita bisa menggunakan simbol tanda bintang gitu ya sebelum nama parameternya. Misalkan di sini def fungsi saya, misalkan anak gitu ya. Kemudian di sini perintahnya diprintkan anak termuda adalah, nah, misalkan kita anak 2. Ini kita running dulu. Kemudian di sini misalkan saya punya my ya, kita panggil fungsi saya. Kemudian nah ini misalkan nilai yang mau kita berikan itu tadi kita nggak ngerti jumlahnya, misalkan ada banyak ya, ada Andi, ada Azam misalkan, kemudian ada Robi, kemudian ada Tejo. Nah ini kemudian kalau kita ini kan berarti kan jumlah nilainya itu dia nggak ngerti kan, bisa 4, bisa 3, bisa 2, atau bisa lebih banyak lagi, itu kan kita nggak ngerti, sehingga kita bisa memberikan tanda bintang ini sehingga tidak terpatok hanya 1 atau 2 gitu ya nilai yang bisa kita berikan. Sehingga kalau seperti ini kita running ya, anak termuda adalah, ini nggak ada spasi, kita beri spasi dulu, bisa gini, kemudian ini running. Nah, ini adalah Robi ya. Kenapa Robi? Karena di sini kan yang diminta, yang diprintkan adalah anak dengan indeks kedua 0, 1, 2, maka Robi jawabannya. Anak termuda adalah Robi. Selain itu kita juga dapat memberikan argumen ya, atau nilai itu berupa key value syntax gitu ya di dalam nilainya nanti ya. Ini contohnya seperti ini, misalkan def fungsi saya misalkan anak 1, anak 2, anak 3. Kemudian untuk perintahnya kita print anak tertua lah ya, yang tertua adalah ya, ini ditambah dengan misalkan anak tertuanya anak 1 gitu. Kita running. Nah, di sini kita bisa memberikan nilai ya, passing argumen untuk parameter fungsi saya di sini. Nah, ini bentuknya adalah key dan value, misalkan anak 1 sama dengan Budi, kemudian anak 2 ini sama dengan Gilang, misalkan anak 3 ini sama dengan Yuda. Nah, misalkan gitu ya. Kita running, maka anak tertua adalah Budi, karena di sini yang dimunculkan adalah anak 1 ya, dari parameter anak 1 ini gitu. Jadi akan mempassing gitu argumen ke parameter ini, dimana anak 1-nya nanti adalah Budi, anak 2-nya Gilang gitu kan, anak 3-nya Yuda,
Dan di sini untuk perintahnya yang di print itu adalah hanya di anak 1. Nah, untuk format yang sama ya, key values, misalkan kita juga nggak tahu nih mau mempassing argumen atau nilai itu dalam jumlah key values berapa gitu kan, ada berapa jumlah key dan valuesnya. Maka kalau tadi kan kita bisa menggunakan satu tanda bintang. Nah, kalau formatnya seperti ini, kita bisa menggunakan 2 tanda bintang sebelum nama parameternya. Jadi misalkan fungsi saya ini kita beri tanda bintang ya, anak misalkan. Nah, kemudian kita beri perintahnya di sini. Misalkan nama akhirnya adalah di sini misalkan kita pakai anak, kemudian nama akhir, kita running. Kemudian nah di sini misalkan ya fungsi saya. Nah di sini misalkan ya, ini yang dimaksud ini nggak tahu ya jumlah key valuesnya ada berapa. Nama awal, kemudian misalkan ini nama tengah. Ini saya biasanya dulu juga ada yang usul, wah ini namamu kalau ditambah Muhammad bagus lagi gitu katanya. Ya udah, misalkan Muhammad ya, nama tengahnya Abdullah, dan nama akhir ini Azam. Nah kita running ya, sehingga di sini nama akhirnya adalah Azam karena dia yang diminta adalah di key nama akhir gitu. Jadi yang kemudian diprintkan adalah nama akhirnya yaitu Azam. Di sini ya dia akan memberikan mempassing argumen ini ya, 3 ini, nama awal, nama tengah, dan nama akhir ini ke parameter anak ini, dimana dia ketika nggak tahu ya mau jumlahnya berapa untuk key values yang dipassingkan, maka kita bisa menggunakan 2 simbol tanda bintang. Kita juga bisa memberikan parameter itu bersifat default ya, standar. Jadi misalkan di sini def fungsi saya misalkan di sini untuk nama parameternya adalah negara Indonesia. Nah, kemudian kita printkan saya berasal dari negara ya, makanya di print negaranya. Nah ini kalau misalkan kita isi dengan negara Jerman misalkan, maka seperti ini ya, saya berasal dari negara Jerman gitu kan. Ya, maksudnya default di sini adalah ketika kita tidak mengisikan argumen atau nilai ke dalam parameternya ya, kita tidak memberikan nilai ke parameternya, maka jika seperti ini dia akan memberikan nilai defaultnya gitu ya, dimana untuk defaultnya adalah Indonesia. Jadi ketika kita tidak mengisikan argumen atau nilai ke dalam parameter ini, kita tidak mempassing gitu ya nilai apa yang kemudian akan diberikan, maka dia akan mengisikan secara default itu. Jadi defaultnya di sini adalah Indonesia. Nah, di video kemarin kita sudah belajar tentang list ya. Nah, untuk fungsi ini kita juga bisa mempassing gitu ya sebuah argumen berupa list. Jadi misalkan di fungsi saya, sekali lagi nama parameter ini silahkan bisa bebas mau apa saja, yang penting sesuai ya. Makanan misalkan untuk parameternya, kemudian di sini kita looping misalkan ya, for i in makanan, maka diprintkan i nya. Running,
Nah, misalkan di sini saya punya sebuah list ya dengan variabel roti. Roti apa aja roti ya? Misalkan ada donat, bolu, kemudian cake. Misalkan gitu ya. Kemudian di sini ini boleh ya, di sini langsung roti. Misalkan saya mau memanggil fungsi saya, kemudian saya mau berikan argumen berupa list ini roti. Kalau kita running ya hasilnya seperti ini ya, donat, bolu, cake ya, karena dia di looping sehingga dia akan di outputkan sebagai data satu persatu gini ya, bukan sekuensial lagi gitu, bukan berupa list lagi, sehingga karena sudah di looping di print masing-masing i-nya gitu, sehingga munculnya seperti ini ya, seperti yang kemarin ya, video yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Misalkan punya list yang lain ya, seperti misalkan makanan ya, buah yang kemarin kita munculkan lagi. Ini ada bengkoang itu buah ya, buah bukan ya, semoga buah lah. Kemudian duku, dan ada rambutan misalkan. Kemudian kita ini boleh satu sel ini juga bisa kita panggil fungsinya dan kita berikan ya nilainya ini berupa list buah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian untuk fungsi ini juga function ini ya, kita juga bisa mengembalikan sebuah nilai ya dengan return statement ya, statement. Jadi misalkan di sini saya punya fungsi saya gitu ya, fungsi saya. Kemudian di dalam fungsi saya ini saya punya parameter x misalkan ya. Kemudian kita kembalikan ya nilainya di sini 7 dikali dengan X misalkan gitu. Running, kita panggil fungsi saya, kemudian kita berikan nilai 5. Maka kalau kita running berapa? 35 ya. Oke ya, seperti itu. Atau bisa juga seperti ini, print gitu kan, sebenarnya sama aja, print fungsi saya, kemudian misalkan sini 6 berarti 42 ya. Nah gitu. Jadi dia bisa mengembalikan nilai yang kemudian diberikan oleh di sini ya. Nilai ini kemudian diberikan parameter, kemudian dia return lagi dalam bentuk seperti ini gitu. Nah, nanti kita lihat perbedaannya supaya nggak bingung ya antara return ini dengan tadi misalkan langsung di print aja. Oke, jadi misalkan di sini saya memiliki fungsi luas persegi gitu misalkan ya, persegi. Sini untuk parameternya S, kemudian untuk luasnya itu apa, rumusnya persegi S kali S ya. Nah di sini kita gunakan return untuk luasnya itu. Nah ini kalau apa dia menggunakan return tadi ya, dia akan dikembalikan nilainya ini, dia akan dikembalikan ke fungsi sini gitu. Jadi ketika dia diberi nilai oleh sebuah fungsi ya, kita misalkan panggilan fungsi luas persegi gitu, ini misalkan ya, luas persegi ya itu 5 berarti kan 25. Nah ini 25 ini ya, dia kan dikasih ke sini nih, dipassing ke sini 5, kemudian dia akan menjalankan perintah ini 5 kali 5, dia return luasnya ini kembali ke sini, sehingga apa, nanti fungsinya, jadi ketika ada fungsi lanjutannya dia bisa digunakan ya, ini bisa digunakan ke proses selanjutnya gitu. Jadi kalau kita misalkan kalau kita misalkan nah ini kayak saya copy aja di bawah ini, kita lanjutkan misalkan volume persegi ya bukan volume persegi kali ya,
balok gitu kali, kubus apa balok, kubus ya. Maka di sini volumenya itu sama dengan ini, kita bisa pakai luas persegi ini ya. Jadi fungsi luas persegi ini bisa kita pakai ini dengan parameter S dan ditambahkan dengan kali S ya. Kemudian di sini kita printkan untuk volumenya, running. Nah di sini kita misalkan panggil untuk volume kubus ini misalkan 5, berarti kalau kita running hasilnya adalah 125 ya. Jadi dia akan ini ya, luas persegi ini kita bisa pakai, kita bisa letakkan di sini. Nah kalau misalnya kita pakai print ini ya, kita lihat bedanya. Kalau kita pakai print, jadi kalau print ini dia nilainya tidak dikembalikan ke fungsi ini, jadi nggak bisa gitu digunakan di sini, nggak bisa dipanggil di sini gitu ya. Print ya luas benar. Ini kita running sekarang 5. Nah ini pasti akan ada error gitu, dia menghasilkan nilai yang salah ya, 25, jadi cuma 5 kali 5 saja. Dan kemudian di sini ada error ya, unsupported operand type S ya, for apa ini ya, non type and integer. Nah gitu, jadi intinya dia di sini untuk print luas ini dia hanya digunakan untuk ya nilai ini aja ya. Ketika ngeprintkan luas ini ya udah selesai di sini, nggak bisa kemudian dipassing ke proses selanjutnya. Beda kalau kita pakai return ya, karena ini nilainya dikembalikan lagi ke fungsi ini, sehingga fungsi ini kita bisa pakai di sini gitu ya. Kita running dan kita running, nah, ini hasilnya 125 benar gitu ya. Nah itu perbedaan antara return sama print. Nah kemudian dalam sebuah fungsi ini kita mengenal apa namanya, variabel global sama variabel lokal. Jadi variabel global itu adalah variabel yang kemudian bisa diakses dari semua fungsi yang ada. Kalau lokal itu hanya bisa diakses di dalam fungsi di mana variabel itu berada. Jadi misalkan di sini saya punya variabel global, yang saya beri komen. Ini variabel globalnya. Misalkan nama ya, Azam, umurnya 31. Kemudian saya punya fungsi info. Di sini juga ada variabel juga. Ini variabel dinamakan dengan variabel lokal. Nama Abdullah, umurnya 29. Integer 29. Nah di sini kita bisa kan seperti biasa ya, ini memang ini akses variabel lokal, print nama, print umur, itu aja ya. Misalkan mau pakai seperti ini, nama, umur, nah ini di sini untuk fungsi ini, print ini ya, ini digunakan untuk mengakses variabel lokal. Jadi lokal itu ya, variabel lokal adalah variabel yang dia bisa diakses hanya pada
posisinya aja, jadi dia ada di dalam fungsi ini kan, jadi dia hanya bisa diakses oleh fungsi print yang ada di dalam atau di dalam fungsi yang sama gitu. Sedangkan global itu bisa diakses oleh fungsi apapun gitu ya. Sekarang ini saya running dulu. Kemudian jadi untuk urutan pemanggilannya dia akan mencari ya. Jadi ketika kita print info gini, ya, misalkan info gini, dia akan urutannya adalah dia akan mencari dulu untuk variabel lokalnya ada nggak gitu. Kalau ada maka dia akan mengeksekusi gitu. Sekarang kita running. Aduh salah, begini aja deh. Ini salah untuk ya. Jadi ini biar nggak ya, dia akan melakukan accessing untuk variabel lokal dulu ya kan. Di sini ada, oh ternyata dia ada variabel lokal nih, tapi kalau misalkan di sini dia tidak ada ya, kita hapus dulu ya. Maka dia akan mengakses variabel global. Jadi urutannya gitu, dia akan cari dulu di lokalnya ya, ada nggak nih variabel yang ada di lokal. Kalau misalkan nggak ada, dia akan kemudian mengakses variabel yang di global gitu. Jadi urutannya adalah dari lokal dulu, kemudian menuju ke global. Oke, mungkin itu ya untuk video terkait dengan function ini. Sekali lagi untuk function ini tadi dia berisi ini ya, merupakan blok kode yang kemudian dia bisa dijalankan ketika memang dipanggil, dan fungsinya adalah dia bisa menyederhanakan ya kode-kode yang mungkin kita buat dengan besar gitu ya, dengan kompleks. Nah, kita bisa sederhanakan dengan fungsi-fungsi ini. Itu jangan lupa untuk di subscribe ya, kemudian di share, di like jika memang bermanfaat. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.